penjahat atau pahlawan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Pribadi saya, karena saya meyakinkan Yesus Kristus sebagai Tuhan saya, ya terpaksa saya katakan pahlawan, Pak Bang Juma. Nah, oke. Berarti sama seperti abang yang tadi mengakui bahwa mereka yang terlibat dalam upaya penangkapan Yesus, penyaliban Yesus itu adalah pahlawan. Berarti betul, termasuk iblis ya bang ya? Kalau bunyinya apa iblis ya mungkin beda juga bang. Beda iblis dengan pahlawan bang, menurut saya. Enggak, iblislah yang kemudian berperan dalam menyalibkan Yesus dalam tragedi itu. Alamak. Ada perbedaannya iblis dengan pahlawan bang. Nah itu dia bang. Mau tidak mau harus diakui bahwa yang menyalib Yesus itu adalah orang-orang yang terpengaruh oleh bisikan iblis. Iblis yang merasuki Yudas, iblis yang kemudian mempengaruhi imam kepala mahkamah agama sehingga mereka melanggar kitab suci Torah. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang benar. Kitab suci Torahnya jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Tetapi karena mereka terpengaruh sehingga mereka melakukan kesaksian palsu dan tipu muslihat, maka mereka melanggar. Mereka semua adalah orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Atas pengaruh itu tadi, maka yang bekerja di belakang penyaliban itu adalah iblis. Kalau itu masuk akal bang. Nah, itu dia. Jadi apakah iblis ini juga pahlawan bagi Anda? Ya kalau iblis ya tetap iblis bang. Berarti dia pahlawan. Kalau pahlawan kan ada dasarnya seperti yang Abah bilang tadi. Iya, dia gegara mereka sampai Yesus dibunuh. Akibat dari dibunuh, saudara mendapatkan keselamatan. Berarti keselamatan itu sumbernya dari iblis yang merasuki Yudas. Iya betul. Nah, gimana bang? Berarti keselamatan itu hadiah dari iblis. Udah. Kurasa latar belakangnya Pak Bang, abang cuma udah beda. Enggak, kan iblis bang yang bekerja. Kalau tidak ada iblis, maka tidak ada penyaliban. Kalau tidak ada penyaliban, menurut Kristen tidak ada keselamatan. Berarti karena adanya iblis bekerja, maka adalah keselamatan. Maka yang berjasa di sini adalah iblis. Kalau di Al-Quran, kitab saya nih bang, ya. Wa iyyaduuna illa syaitanam marida. Yang mereka sembah itu tidak lain adalah iblis. Nah kalau iblis yang menghandiakan salib, iblis yang menjadi akar permasalahan sampai Yesus disalib, maka pertanyaannya muncul, apa iya iblis mau menyelamatkan manusia atau iblis mau menyesatkan manusia? Iblis itu mau menyelamatkan atau mau menyesatkan bang? Kalau iblis ya menyesatkan. Nah, berarti agama Anda ini adalah agama yang sesat atau agama yang benar bang? Karena Kristen ada dari hasil penyaliban. Sementara penyaliban itu berasal dari iblis. Iblis menyesatkan dengan cara-cara yang sangat halus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Jadi kalau saudara mengatakan iblis mau manusia agar sesat, berarti penyaliban itu tujuannya menyelamatkan atau menyesatkan? Iya, makanya aku sampaikan jawabannya tadi bang. Ini menurut pribadi saya itu kita bedakan iblis dengan pahlawan.
Ya, dasarnya pahlawan itu karena Yesus kan dibuktikan dibuktikan perjalanannya dari awal, dari lahir dia mungkin ada sesuatu yang dinyatakan, yang disampaikan, dinyatakan itu benar. Ternyata yang sekelompok itu yang nggak menerima, makanya pada saat itu ya mungkin seperti itulah bang, ada cobaan-cobaan seperti itu sampai disalibkanlah dia itu. Iya, maksud saya gini, kan pertanyaan saya, iblis itu mau manusia selamat atau iblis itu mau manusia sesat? Kalau pihak iblis udah jelas kalau iblis itu sesat. Ah, sesat. Berarti tujuan iblis merasuki Yudas agar Yesus disalib itu untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau ceritanya itu Pak udah beda. Kalau Yesus mungkin udah beda dengan iblis, apalagi pahlawan tadi kita bedakan. Yang sekarang sasarannya Yesus disalibkan. Sementara pahlawan udah jauh beda Bang dengan iblis. Iblis yang menjadi ide adanya penyaliban. Iblis yang berencana membunuh Yesus. Sebelum Yesus disalib, sudah beberapa kali iblis mencoba membunuh Yesus. Sudah berapa kali bang? Disuruh jatuhkan dirinya, dibawa ke padang gurun, dibawa ke bukit yang tinggi, gunung yang tinggi. Disuruh, memang iblis mau membunuh Yesus. Nah sekarang pertanyaannya, ketika iblis selalu ingin membunuh Yesus, pertanyaannya, apakah iblis ini ingin menyelamatkan manusia? Tidak Bang. Tidak. Berarti tujuan iblis menyalibkan Yesus untuk menyelamatkan atau untuk menyesatkan? Kalau tujuan iblis itu menyesatkan. Nah, itu jawabannya bang. Tujuan iblis menyerahkan Yesus untuk disalib untuk menyesatkan. Nah, sekarang siapa yang disesatkan iblis dengan salib? Siapa yang mempercayai salib adalah sebuah keselamatan? Iblis. Nah, yang menjadi pengikutnya, yang kemudian percaya bahwa penyaliban itu adalah keselamatan, itu siapa? Agamanya apa? Ya Kristen bang. Minum dulu abangku, minum dulu bang. Ya. Minum abangku, minum dulu abangku. Karena nggak mungkin iblis itu mau menyelamatkan kita, nggak mungkin. Sejak dari kakek kita Adam saja sudah disesatkan. Apatah lagi kita ini. Jadi kalau iblis berupaya membunuh Yesus, berarti ada tujuannya. Apa tujuannya? Tidak mungkin menyelamatkan. Tujuannya adalah untuk menyesatkan. Betul. Nah, jadi kalau percaya kepada penyaliban, berarti percaya kepada kesesatan. Makanya Yesus mengatakan kepada orang Kristen di Matius 7, "Enyahlah daripadaku kalian Kristen yang berbuat, memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat. Aku tidak kenal kalian. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan." Kenapa orang yang memanggil Yesus Tuhan, bermukjizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, kemudian bernubuat pakai nama Yesus, itu diusir oleh Yesus dan berkata Yesusnya di sana, "Aku tidak mengenal kalian." Karena itu tadi. Karena sebenarnya yang diikuti oleh saudara Kristen ini adalah ya itu tadi, yang mau menyesatkan itu. Datang mengatasnamakan Yesus, dan Yesus pesan, waspadalah kepada planos, penyesat, pembohong, penipu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, "Akulah Kristus." Berarti selama ini Kristen tertipu dengan
Iblis yang mengatasnamakan Yesus Kristus, Bang. Makanya agama Yahudi dan agama Kristen beda. Kristen ini dari mana? Sementara agama yang ada pada saat Yesus ada di bumi, itu agama Yahudi. Kenapa agama Yahudi ketika Yesus ada tidak berubah menjadi Kristen? Kenapa justru Romawi yang membawa agama Kristen? Kenapa bukan Yahudi di Yerusalem sana? Itu pertanyaan besar. Karena Yesus itu bukan Kristen. Yesus itu adalah Yudaism. Begitu abangku. Nanti. Yang mana yang judul ini yang mana? Ketik coba yang mana, Bang? Hancur pesena telo. Hancur. Uish, dari sejak tadi sampai sekarang nggak berhenti-berhenti, teman-teman. Betul-betul lah nih. Gila bener-bener nih. Ya Allah ya Karim. Yang WA sabar ya. Antri yang mau syahadat ini 10.000 orang kayaknya mau syahadat semua ini. Wih, ya siapa yang mau balas ini? Siapa yang mau balas ini? Hah? Begitu banyak. Assalamualaikum Mas Juma. 10.000. Waalaikumsalam. 10.000 kawan-kawan WA saya ini. Alamak, bisa gundul tangan saya ini. Ya Allah ya Karim. Hancur ini HP, hancur. Tuh Bang Zuma. Berasap HP ku, Bang. Tunggu, Bang. Berasap HP ku. Ya Allah ya Karim. Salin aja, salin. Ya, di selan. Oke. Oke. Ya, dari sekte mana, Bang? Alhamdulillah Islam. Alhamdulillah, Masya Allah. Subhanallah. Karena saya dari Sumatera Barat, Solo. Oh, siap. Ini masukan untuk Abang Zuma. Siap. Kami di bawah ini semuanya sangat sayang sama Abang Zuma. Apalagi lihat Alhamdulillah. konten yang itu gimana itu ya, keren kami itu. Jadi kalau dua kali Bang Zuma dia nggak nyawat, turun aja. Baik. Kalau dia nggak om cam udah turun. Baik, Bang. Perih rasanya jika kami lihat Bang Zuma itu dikatain kayak gitu tuh. Itu masukan aja Bang Zuma. Siap, Makasih. Bang. Siap. Makasih, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Turunkan Bang. Iya. Makasih, Bang. Saya juga jadi sedih, Ya, abangku. sama-sama. Iya. Nih dia sudah ada. Masalah cinta mereka sama Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bang Handi. Allah. Bagaimana ini Bunda Rahma? Saya butuh asisten ini, Bon. Untuk baca semua ini. Banyak itu resiko kalau kita banyak fans. 10.000 loh. Penggemar tak. Masya Allah. Itu loh penonton pun 10.000 Itu. Kalau dia WA semua itu. Iya bagus kalau dia minta ini. Kalau mau diajak ngopi. Kalau diminta dinikahin semuanya ini gimana? Resikonya ganteng Gurunda. Jadi Ayo idola. Bang Handi. Mana pesodamu Bang Handi? Iya. Digoyangin. Iya digoyang. Bonen. Kristen Muslim Bonen. Boneh. Muslim. Silakan Bang, apa yang disampaikan? Saya benar-benar senang melihat Bang Zuma. Tetap semangat. Allah bersama Sip. kita. Amin. Saya Amin. tetap berperang sama si Edis tuh, Edis TV. Masih betul. Tanya lu Edis, lu pinter, cuma bodoh kata saya. Iya. Sembah. Tetap semangat Bang. Saya dukung. Iya, makasih, Masya Allah. Tetap syariat Islam. Siap. Saya dari Sumatera Barat. Masya Tinggal di Allah. Tangerang. Allahu Akbar. Kasih Bang. Iya Bang, yang mau Israel Bang. Senang lihat Bang. Ya semuanya Siap. semua sehat ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Edward Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama Bang Zuma, sama Kenapa Pak YouTube-nya Lama. berubah gitu ya? Apanya berubah kenapa? Pindah videonya sendiri. Oh biasa, balikin lagi aja yang Iya, barusan. untung aja nggak pindah ke video yang aneh-aneh. Coba yang aneh-aneh. Kayaknya sih. Yang pargoi-pargoi itu masa Allah. Bukan Bang Andi. Resepsi pernikahan kayaknya antara Oh, Mr. nggak aman Martin gitu dengan kalau Mr. Roy. Aman gitu kalau resepsi. Kalau yang Resepsi tapi Mr. Roy dengan Mr. Martin. waduh. John PS John. Wih, Dede. Tolong teman-teman Silakan, jangan Bang. telepon dulu lah. Nggak mungkin juga aku angkat, kita masih live. Iya, salam kenal. Terima kasih. Oke. Nanti ya aku balas ya. Butuh 2 minggu ini untuk balas semua ini. Kamu aja. Silakan Edward dilanjut. Ih, apaan sih? Ya pertama dulu salam sama Bang Zuma, sama Pak Rahma. Iya. Dari Sumatera Barat juga Bang. Iya, Nama Bang, iya, Zuma Bang. Dari Sumatera Barat. Iya bang. Salam Masya sukses. Allah. Makasih ya bangku. Kalau lama-lama kayak gini Bang, musibah ini bisa hilang di Indonesia nih Bang. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Salam Amin, sehat ya selalu Bang, semangat. Amin. Salam kompak seluruh Islam Bang. Ya bang. Ada Bang Alhamdulillah. Arif. Ada Bang Amin. Arif di bawah mana dia? Gini loh teman-teman, kenapa kami naik? Banyak makan dari tadi juga ngomong capek, diselingi. Jadi Iya, kalau ada betul. nanti topik baik, bagus ya, Banyu mah ngomong lagi teman-teman ya. Betul. Jangan pula kau paksa kami on cam. Saya bukan pembawa acara di sini, saya bukan narasumber gitu loh. Ada 2 ya teman malam Kristen ini lain. ya teman-teman. Alhamdulillah 2 malam ini saudara kita Kristen yang mengakui kalau setan itu yang menghadiahkan mereka dan bahkan tadi ada 3 tadi itu yang sudah mau mualaf, yang terakhir tadi dari saudara kita yang Nias yang mengakui dengan jujur bahwa apakah iblis itu mengajarkan ingin manusia selamat atau ingin manusia sesat. Dia mengakui bahwa iblis itu mau manusia sesat. Berarti penyaliban yang dibuat oleh iblis ini untuk menyesatkan atau untuk menyelamatkan? Untuk menyesatkan kata dia. Berarti salib ini untuk menyesatkan, diakui tadi. Itu adalah satu kemajuan teman-teman. Alhamdulillah tema ini membuka cakrawala berpikir saudara-saudara kita yang awam, yang kerjanya hanya ke gereja tanpa belajar Bible dan tidak pernah kemudian diajak mereka untuk berpikir. Dengan melalui tema ini mereka naik, mereka menyimak dari tadi di bawah dan dia perhatikan kok Kristen yang naik tidak ada yang sanggup menjawab ini dan mereka mulai berpikir, oh ya juga ya, kok bisa ya? Akhirnya diakui dengan sangat jujur tadi itu bahwa apa yang terjadi fenomena dalam keyakinannya itu memang wow, sesuatu yang fantastik, harus didalami, harus disikapi dengan tenang bahwa jika penyaliban itu adalah sebuah kebenaran, kenapa iblis ikut berpartisipasi mengambil bagian? Kenapa harus ada orang melakukan kesaksian palsu tipu muslihat kalau memang sudah dinubuatkan? Dan kenapa Yesus berkata orang-orang yang ingin membunuhnya itu adalah anak-anak setan? Bahkan ketika Petrus berpikir kau akan mati, kau akan disalibkan, Yesus menyebutnya hanyalah iblis. Kau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, kau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Tuhan. Nah, saudara-saudara kita yang tadinya tidak paham tentang ini, mereka hanya mengikuti nenek moyang mereka, sedikit-sedikit mulai terbuka. Sedikit-sedikit mulai terbuka. Al-Quran sudah final. Wa qaulihim, berucap saja bahwa Nabi Isa itu disalib, itu adalah sebuah kejahatan. Itu Al-Quran yang mengatakan. Bahkan di Al-Quran, hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah kehinaan di dunia. Artinya Al-Quran berbicara salib, tak ada kebenaran bagi salib itu. Tidak ada kebenaran bagi pelakunya. Lalu bagaimana kalau tidak ada kebenaran bagi pelaku dan hukuman salib itu hanya untuk orang yang dihinakan? Lalu bagaimana dengan kelompok orang yang menganggap salib itu keselamatan? Nah, ini Al-Quran yang membahas. Apatah lagi Bible. Bible juga lebih parah lagi kalau berbicara mengenai salib.
ternyata yang mati di atas salib itu adalah orang yang dikutuk. Wah, ini bahaya ini. Makanya ya silakan saudara-saudara Kristen, mumpung masih ada kesempatan, saya dengan teman-teman akan membantu Anda untuk keluar dari jerat ini. Demikian, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang. Waalaikumsalam. Salam kenal saudara Toko Dian. Dari Jawa Barat Subang. Jawa Barat, biasa. Barat Subang. Alhamdulillah dikenakan sama Bang Juma. Alhamdulillah. Kumaha Saya damang? pen berat. Alhamdulillah sehat. Sehat, masya Allah. Kapan bisa tampil lawan Edis tipis? Edisnya suruh pulang Indonesia aja, Bang. Aduh, kesel lihat Jangan jelek-jelekin. dilihat bang, kalau kesel jangan dilihat. Iya, jelek-jelekin Nabi Muhammad terus. Makanya jangan ditonton. Jadi kesel kelihatannya gitu bang. Gini loh ya, informasi ya kepada seluruh umat muslim nih, siapapun Anda, kalau Anda menonton Edis, tolong jangan curhat ke kami. Rasakan sendiri aja sakitnya menonton. Nah, untuk menghindari tidak emosi, tidak sakit, jangan ditonton. Iya betul. Deal di sana ya penyampaiannya ya. Iya. Oke bang. Sekali Ya, diulang nih. Ya hatur nuhun Bang Juma dan Ya. kawan-kawan. Ya sama-sama. Iya, Bang, iya, Bang. Yuk, Bang Juma salam kenal Bang Juma. Iya, makasih, Bang. Pisan. Nuhun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bang. Salam kenal Bang. Iya, salam kenal, Bang. Dari Manado Bang, saya Manado. Siap. Ya, saya mualaf Bang. Alhamdulillah. Ya Bang, semoga Abang semua dan Allah Subhanahu wa taala Bang. Terima kasih Bang. Amin, 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 amin. Saya tadi minta nomor Abang tadi, sudah dapat nomor tadi Bang. Iya. Masya Allah. Ya, makasih banyak Bang. Ya, Makasih. Masya dapat Allah. nomor dari Abang. Siap. Sehat-sehat Saya abangku ya. lebih mengenal Tuhan Bang. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya. Semoga Oke, Abang semua teman muslim, dan Allah Subhanahu wa taala. dan dulu ya kita Baik, abang, sambut. terima kasih. Makasih Bang. Ini guys, M14 tadi minta naik, silakan. Malam Bang Zuma. Malam juga, Bang. Apa nih cerita? Itu temanya abangku, buka kamera kita. Oh mesti buka kamera Bang? Iya, supaya kita lebih santai, rileks, diskusi, tak mengarahkan Gimana kita kalau aku buka kamera Bang Juma buka maskernya? Enggak usah buka masker, ngapain buka masker, Bang? Ya udah sama dong Bang Zuma. Enggak Anda sama. moderator atau tidak? Enggak sama berarti, Bang. Anda ambil masker juga, Sama pakai dong. masker. Yang tadi Anda juga mau ada diatur atau tidak sih, Es? Abah pakai masker juga, Bang. Buka kamera pakai masker, silakan. Wah nggak ada pula, udah nggak ada COVID lagi nih Bang. Ya udah, selesai, nggak mau diatur. Masih mau datang besok. Bang Arif, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, abangku masih terjaga juga jam segini ya. Di Surabaya Bang. Oh, dinas. Ya biasalah. Allahu Akbar, Masya Allah. Tadi Bang ada yang curhat di sini, rencana mau satu keluarga mau syahadat. Kalau dia Saya nyimak, nanti kita, Bang. Alhamdulillah, Makanya langsung. begitu Bang Handi naik sama Bunda Rahma, wah udah bisa naik nih. Minta. Iya, saya kepikiran abang langsung Palembang kan, insya Allah dibantu. Kalau sampai dia syahadat, berarti 2 calon yang mau disunat. Siap. Masya Allah. Yang penting abang Teman-teman sehat perlu terus. ketahui, Amin. teman-teman Sehat perlu semua, ketahui, Bang Arif. Bang Arif ini tukang sunat. Hati-hati, perlu pada ya. Izin kita menyapa saudara hit Kristen Muslim. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Bang Zuma salam kenal. Tolong baca DM ku ya. Aku DM, tolong baca ya. Siap, nanti. siap. Baik. Soalnya aku nggak enak ngomong di konteks di sini ya.
Baik bang, Insya Allah bang gitu ya. aja. Nah, tetap sehat ya bang. Baik Amin. abangku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 573 chat. 500 orang lebih yang ngechat. Banyaknya penggemar tak. Ini ada edit tip gimana tuh? Naikkan. Gak usah. Oh naikkan. Dia naikkan kalau yang penting dia jangan keserupan. Kalau dia mau diskusi baik-baik silakan. Ya, saya sudah naikkan. Dengan catatan topinya ini loh. Nggak boleh bergeser. Halman. Halo. Ya, edit. Halo. Malam. Baik, sebentar. Saya nyalakan dulu kamera saya ya. Oke, sip. Hei, kenapa turun? Kok bisa? Mohon maaf Pak. Mohon maaf Bang Juma. Ah, Saya satu room sama Edis, berarti saya ikut murtad. oh iya, sorry. Ya, mohon maaf. Sorry. Oke, naikkan yang lain kalau gitu. Naikkan yang lain. David, Kristen Muslim, saudara. David, Iya. Jadi Edis tunggu besok saya buka lagi Edis ya. Saya buka jam 8 sebelum jam 1 Kota Makassar. Anda naik. Bawa semua senjata yang kau bawa. Kau buktikan kepada saya agamamu itu agama benar. Sampai you harus keluar negeri hanya untuk menghujat. kita sapa Ray. Ray, selamat malam saudara. Kristen Muslim. Ray. Selamat malam. Malam. Ya, Kristen sejati mengikuti Yesus yang setia. Oke, silakan Bang, silakan. Buka kamera boleh kan? Buka kamera, udah pengikutnya 3.000 lebih. Buka kamera Bang. Gak kuat sinyal saya Bunda. Bang. Soalnya saya di kapal Bang, kapalnya lagi layaran Bang. Coba dites dulu Bang. Kita undang buka kamera. Nih, coba dites Bang. Kalau memang nge-lag, itu berarti nggak kuat sinyalnya. Ah, bagus. Cakep. Assalamualaikum. Kuat nggak apa-apa, yang penting udah on cam, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf agak ini soalnya Bang Juma, salam kenal semuanya. Jadi saya lihat, iya saya lihat barusan kan Bang Juma kayaknya cukup kesulitan sibuk scheduling teman-teman Bang Juma mungkin ya yang minta sahadat atau segala macam ya. Kalau misalkan saya buatin satu sistem supaya Bang Juma bisa nanti lihat gimana Bang Juma? Maksudnya? Saya bantu Bang Juma bikinin satu server, satu sistem, di situ ada e-learning, ada registrasi dan lain sebagainya, dan itu free, jadi siapapun bisa masuk ke situ, sehingga scheduling Bang Juma itu tuh bisa secara online Bang Juma bisa take gitu loh. Mungkin secara ini teknisnya mungkin bicara nanti sama bagian ini di API. Ya, biar aja, kalau iya, oke, makasih. Mana tadi itu? Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Jadi Bang Juma, aku ada pertanyaan. Ya. Bagi
bagi umat Kristen kalau memang bisa jawab berarti aku potong tangan malam ini. Aku ongken dulu ya. Pertanyaannya simple Bang Zuma kan. Siap. Kalau memang bisa jawab berarti kalau misalnya bisa jawab berarti naik ke sini nggak apa-apa, Bang. beri jawaban kan. Ini berarti mamanya Yesus kan. Ini Yesus, Nabi Isa kan. Siapa kalau memang mereka berarti bisa jawab siapa ayahnya Nabi Isa berarti kasih jawaban naik ke sini. Kalau memang betul berarti mereka tahu siapa nama ayahnya Nabi Isa, aku potong jari satu tangan. Ya, aku orang Aceh. Kalau Bang, maaf Bang. Siap potong Oke, tangan. saya tanggapi ya, Bang King Iqbal. Saya tanggapi ya. Siapa ayahnya ya? Aduh, kemana sih? Nggak usah ditanggapi, Bang. Bukan itu topiknya. Topiknya sekarang sama Anda sama Bang Juma. Siapa eksekutor salib itu, pahlawan atau penjahat? Itu topiknya Anda berdua. Yang lain kita standby. Lanjut. Pahlawan. Nah, pahlawan. Pahlawan ya. Berarti iblis ini pahlawan. Siapa iblis itu, Bang? Siapa iblis itu dulu? Yang merasuki Yudas. Iya, siapa dalam konteks ini eksekutor salib pahlawan ini kita bahas Iya. dulu, Bang. Yang merasuki Yudas itu kan iblis. Yang membuat tipu muslihat, kesaksian palsu, itu kan mahkamah agama. Jadi semua yang terlibat terhadap penyaliban ini itu adalah pahlawan, termasuk iblisnya. Berarti iblis yang menghadiahkan mimpi keselamatan, angan-angan keselamatan kepada saudara. Waduh, ini kan kita lagi bahas eksekutor salib pahlawan. Baru Iya. Bang Andi tanya, saya bilang, ya pahlawan. Nah itu dia. Berarti pahlawan kan? Lalu, iya pahlawan, tapi bukan iblis. Lah mereka tidak akan mungkin mengeksekusi tanpa ada pengaruh dari iblis. Kan mereka Bang. Sebenarnya sih narasi ini ya, sebenarnya saya pikir tuh Bang Suma sudah sangat terlalu tahu bahwa Trinitas Iya, memang tahu. Ya, oke. Bahwa Trinitas itu Allah yang menjadi manusia itu memang sudah dijanjikan dari Di sana mana? dan dia memang akan mati. Di mana? Dan kematiannya itu Di mana? Di mana? akan Di mana Tuhan menjanjikan akan turun ke bumi untuk mati? Di mana? Bang, aduh gimana ya saya mau jelaskan sama orang-orang abang ini ya. Anda tinggal buka data, saya baca datanya. Anda harus mempertanggungjawabkan konsep angan-angan dan mimpi Anda itu tadi barusan. Tuhan turun ke bumi berencana untuk bunuh diri. Itu di mana dalilnya? Bang, tidak ada saya bilang begitu. Bukan saya bilang Tuhan turun ke bumi untuk bunuh diri. Lalu? Nah, Turun ke abang bumi kan untuk apa? Nah, untuk menyelamatkan manusia nih lah. Dengan cara? Dengan cara berinkarnasi menjadi manusia. Ya setelah itu? Nah, setelah itu yang mati dia bangkit menjadi itulah. Di sini Dia bilang tahu apa, nggak? bilang pahlawan. Dia tahu Mati nggak dan bangkit tujuannya? kembali. Dia tahu nggak? Abadilah dia itu, Bang. Dia tahu nggak tujuannya turun ke bumi untuk mati? Bang, yang namanya Tuhan ya, sudah pasti dia tahu maha Nah, kuasa, Bang. berarti dia datang untuk bunuh diri. Bukan datang untuk bunuh diri, itu lain lagi, Bang Zuma, itu lain lagi. Gimana ceritanya? Dia turun ke bumi. Dia turun ke bumi untuk menyelamatkan manusia dengan cara mati, dibunuh oleh makhluknya sendiri. Berarti dia sudah rencanakan mati. Rencana mati itu apa? Rencana untuk mati itu apa? Merencanakan kematian sendiri itu apa namanya? Bukan merencanakan kematian sendiri, Bang. Abang ini sudah keluar juga. Coba saya tunjukkan sama Abang data-data ya. Sabar ya, saya buka kamera dulu, Bang. Saya buka kamera, saya akan tunjukkan sama Abang data-datanya biar kita di sini berdiskusi loh, Bang ya. Sabar, Bangku. Saya cari dulu ya. Biar Abang juga bisa. Kenapa?
Turun. Kenapa dia? Jaringannya ya jadi kapal. Naik lagi bang. Gayanya diskusi. Lebay. Paling yang ditampilkan juga perjanjian baru surat Paulus. Halo. Assalamualaikum bang. Ya. Waalaikum. Saya turunkan bang, turunkan. Nah bang yang saya naik tadi. Turunkan bang, turunkan. Siap, Saya nonton aja dari bawah bang. Oke. Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam. Bang Zuma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Islam Bang Zuma dari Aceh. Siap. Tapi tiap malam saya ikutin. Bentar Bang Zuma ya, saya besarin suaranya Bang ya. Siap. Kan Bang Zuma saya ikutin live-nya tiap malam, nggak ada absen itu sama live-nya Pak Bang Yusuf. Siap. Kan? Saya heran kepada Oten. So, kalau kita jelas Allah Ta'ala Tuhan kita, tapi orang tuh bingung, saya dibuatnya Tritunggal katanya. Gimana yang Tuhan mereka itu yang mana? Isa kah ataukah Yesus kah atau yang mana Tuhan mereka? Bingung aku dengarnya gitu. Iya bang, iya bang. Tuhan aja bingung lihatnya. Akhirnya kalau kita jelas Allah Ta'ala, ada itu Nabi kita dari mulai Adam sampai 25 Nabi, yang terakhir Nabi Muhammad, itu kan utusan. Siap. Sementara Oten itu Tuhan mereka yang mana? Ataukah Yesus? Sementara Yesus itu kan setahu saya dia manusia gitu. Bukan utusan. Yang utusan kan yang itu kan Nabi Isa utusannya gitu kan. Jadi yang Tuhan mereka itu yang mana? Kalau kita Islam jelas Allah Ta'ala gitu loh Mas. Siap. Tanda tanya saya, Tuhan Oten itu yang mana gitu? Itu tanda tanya saya gitu. Tuhan mereka tiga-tiganya katanya bang. Gimana Tuhan tiga-tiganya? Ya namanya Kristen abangku. Kalau satu Tuhan itu Islam. Mana kita Tuhan tiga-tiganya? Bingung kita, Tritunggal, bingung. Agama. Kalau tidak mau bingung, imani aja bang, percaya aja, pokoknya hantam aja. Kok imani? Saya orang Islam kok, Aceh saya. Iya makanya mereka imani aja. Kalau menggunakan akal akan bingung. Nah kenapa kita bingung? Karena kita Islam. Kan kita Islam. Iya. Nah, mau mengimani konsep kepercayaan mereka kita nggak bisa karena kita bukan Kristen. Makanya kita bingung. Mana sih Tuhan kalian? Yang mana yang betul Tuhan kalian itu? Yang menciptakan Maria atau yang dilahirkan Maria? Kan gitu bang. Kita bingung dibuat. Oke bang ya, udah selesai bang dompet. Iya, itu aja sih. Membingungkan memang abangku. Tidak bisa masuk logika kita, nggak bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hajuala, Kristen Muslim Hajuala. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ini tadi minta lagi naik ini yang dia nih. Siapa nih Ray? Entah di Gerunda. Kalau buka kamera silakan aja bun. Kalau ini kan jaringan tadi sampai turun kan? Iya, dia yang di laut tadi buka kamera tapi kepental. Silakan Bang Ray. Ya oke. Saya tidak bisa buka kamera ya Bunda ya, soalnya jaringan ini tidak bagus. Saya mau bertanya aja Bang. Tadi Orang-orang jelaskan. abang ini, ya ini loh, orang-orang abang ini
di sini kan seolah-olah abang bilang itu Yesus itu bukan Tuhan bagi kita nih. Seolah-olah dalam eksekutor salib pahlawan ini. Di mana sih dasarnya abang sampai abang sering mengatakan seperti itu? Dalam room abang itu aja yang dibahas. Di mana dasarnya, bang? Coba. Saudara, saya. Ya. nih saatnya anda belajar ya. Niatan pertama kali muncul untuk membunuh Yesus itu adalah niatan orang-orang Yahudi yang iri dan cemburu melihat Yesus semakin banyak pengikut, dan itu sangat mengkhawatirkan mereka. Karena kalau Yesus semakin banyak orang yang percaya ke dia, mereka orang-orang ahli Taurat, mahkamah agama, orang Farisi, imam-imam kepala, itu terancam. Bangsa mereka menurut mereka akan dirampas oleh Romawi. Maka mereka rapat, mereka sepakat, mereka membuat konsili, muktamar besar, rapat kilat. Yesus ini harus kita bunuh. Kalau kita tidak bunuh Yesus, maka bangsa kita akan dirampas oleh penjajah. Titik. Itu latar belakang mereka ingin membunuh Yesus. Kristen jangan sok tahu, jangan asal garambang memasukkan, karena memang sudah dinubuatkan, karena memang mau dosa Tuhan turun ke bumi menghapus dosa. Jangan kau bikin cerita yang memalukan kayak begitu. Tidak ada itu dasarnya di dalam kajian orang-orang Yahudi. Paham Siti ya? Jangan sok cantik kalian Kristen. Jangan sok cantik. Tidak ada kajian di dalam agama Yahudi Tuhan turun ke bumi menjadi manusia untuk mati, untuk nebus dosa-dosa kita. Itu enggak ada, itu karangan kalian gereja. Oke, izin. Kalau suruh buka kamera, buka kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo dialog yuk Jumah. Buka kamera dulu. Oh, buka kamera. Oke, buka kamera. Bentar ya, aku pakai dulu maskerku ya. Sabar. Silakan. Oke, aku tutup dulu mic-nya. Jadi gitu, yang saudara yang tadi, tidak ada kaidah di dalam agamanya Yahudi Tuhan turun ke bumi menjadi bayi untuk mempersiapkan mati, dibunuh oleh penjahat, dibunuh oleh setan untuk nebus dosa-dosa Kristen. Itu nggak ada. Itu muncul di gereja saja. Itu buatan kalian itu. Nggak ada. Kita ke ini dulu. Tadi minta kali dia naik. Iya, silakan. Saudara, buka kameranya, Bang. Oh, Christian, silakan. Nah, gitu dong. Oke, salam kenal, saudara. Beset ini dari mana? Pantekosta, Advent atau apa, Bang? Kristen. Oke, Kristen. Protestan berarti ya? Iya, betul, sangat betul. Oke. Bagaimana dengan tema saya? Apakah penyalib eksekutor yang terlibat untuk menyalib Yesus itu bagi Anda pahlawan atau penjahat? Oke, sebelum saya jawab gitu, ada yang saya tanya dulu sama Bang Juma. Percaya saudara itu bahwa Yesus itu disalib? Saya percaya bahwa ada orang yang disalib menggantikan manusia suci yang diutus untuk Bani Israel. Yang saya tanya itu, percayakah Anda bahwa Yesus itu disalibkan? Itu pertanyaan. Saya percaya bahwa ada orang yang disalib, kalian sebut Yesus, tapi bukan Nabi Isa, bukan manusia suci yang datang kepada Bani Israel. Kalau kamu tidak percaya bahwa Yesus itu, ngapain kamu kasih tema seperti ini? Oh, jelas dong. Kenapa tidak? Karena Kristen menerima penyaliban orang dikutuk Tuhan sebagai keselamatan. Nah, jika kamu percaya, begini ya,
jika kamu percaya bahwa Yesus itu telah disalibkan, maka kami akan jawab pertanyaanmu ini atau temamu ini. Saya percaya. Sepanjang kamu tidak percaya bahwa Yesus itu disalibkan, Saya percaya ada penyaliban. Saya percaya ada penyaliban. Tapi yang disalib kalau cuma hanya penyaliban, nggak penting bagi orang Kristen itu. Faktanya salib itu Anda jadikan. Perhatikan dulu. Dengar dulu. Andaikan monyet yang disalib pun, monyet pun kalian tuhankan. Paham? Perhatikan dulu. Karena pada intinya yang kalian jual itu adalah tebusan dosanya. Pada masa itu Pontius Pilatus itu sebagai raja, bukannya 1-2 orang yang disalibkan. Banyak orang-orang berdosa disalibkan itu. Tapi nama Yesus berkuasa. Kalau memang itu makanya yang kamu percaya, perhatikan dulu, biar jelaskan melalui tema tadi kan. Kalau memang itu yang kamu percaya, ngapain kamu tema ini? Nggak penting dan nggak penting juga kami jawab. Kamu malu kalau bahas tema ini. Jika kamu percaya bahwa yang malu kalau bahas ini, malu. Oh, Kristen malu bahas ini, ketahuan kalau penyaliban itu hadiah iblis, gitu ya Bangnya? Malu ya Bang? Malu? Ngomong terus dia nggak tahu kalau dia di mute. Alah, kalau cuman mau ngomong kayak gitu ngapain naik ke sini abangku? Mau pamer muka? Ngapain coba naik ke sini? Kalian kan menerima salib. Bukan saya menerima salib, apa hubungannya saya percaya atau tidak percaya? Kalau Anda menerima salib, Anda aja yang jelasin. Kan saya tidak terima. Mau dia Nabi Isa kek, mau dia siapa kek yang disalib, saya nggak terima. Saya tidak mendapatkan keselamatan dari penyaliban itu. Yang menerima keselamatan dari penyaliban itu ente. Maka ente harus menjelaskan. Yang melakukan penyaliban itu pahlawan atau penjahat buat kamu. Itu aja pun. Pertanyaan saya di sini. Kenapa Anda bertanya? Karena Anda yang menerima salib, bukan saya. Perhatikan dulu dari sini. Pertanyaan saya di sini. Yang disalibkan ini siapa dulu? Kalau kamu jelaskan di temamu ini, kalau kamu jelaskan di orang yang dikutuk, yang disalib, yang kesembah itu orang yang dikutuk Tuhan. Berdasarkan dalil Bible. Berdasarkan Al-Quran, hisyum fid dunya, orang yang disalib itu adalah orang yang dihinakan. Kurangi makan babi aja lah, supaya tak muncul. Kenapa Anda membahas saya percaya atau tidak percaya? Anda mempercayainya. Anda menerima penyaliban itu, Anda yang menerima upah keselamatan dari itu, berkah dari penyaliban itu Anda terima, Anda telan, Anda makan, Anda lah yang jelaskan. Yang disalib ini, yang menyalibkan itu pahlawanmu atau penjahat? Apa? Kenapa kau paksakan saya beriman kepada yang disalib? Selamat malam Bang Zuma. Malam saudara, malam. Ntar dulu Bang, yang selamat malam ntar dulu ya. Nggak mau berhenti ngomong. Biarin dulu Bunda, nggak apa-apa. Bang Juma paham kok bahasa roh. Paham Bang Juma itu. Nanti Bang Juma jawab. Paham. Bukan begitu saudara, bukan itu, bukan. Yang saya maksud ini adalah ente-nya, bukan sayanya. Ente yang saya maksud. Anda nerima salib gak? Nerima. Nah, pelakunya ada nggak? Pelakunya ada. Pelakunya itu pahlawan atau penjahat? Kalau bagi saya, penyalib Yesus itu adalah penjahat. Itu bagi saya. Ngapain kau lagi tanya? Apakah Anda percaya? Penyaliban kau buka ini kalau nggak mau dijawab, botol. Dia sudah menjawab, tapi dia larinya bertanya. Sesuai dengan perkataanmu bahwa Yesus itu disalibkan. Iya memang. Terus pertanyaan pertanyaan saya, apakah yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat bagimu? Oh, itu yang kamu tanyakan. Itu yang kamu tanyakan. Biar jelas. Makanya kurangi makan dari babi, kawan. Dari tadi saya tanya. Silakan Anda jawab. Dari tadi saya tanya siapa yang disalibkan. Kamu nggak bisa jawab. Kalau memang kamu percaya bahwa Yesus itu yang sesuai dengan temamu,
Maka saya jawab sekarang. Yang disalib itu, dengarkan pakai hidungmu kalau kupingmu nggak berfungsi. Yang disalib itu orang yang dikutuk Tuhan. Jelaskan dulu. Berbalik-balik, berbolak-balik kau. Apa? Kau kan bertanya, koplak. Siapa? Saya jawab. Apa sih? Siapa yang Kau turunkan? Jangan bertanya, diturunkan. siapa yang disalib? Seorang yang dikutuk oleh Tuhan. Minta dalil. Galatia 3 nomor 13, Ulangan 21 nomor 22, 23. Susah sekali kalian ini. Ingin memutar, ingin kabur dari tema ini. Yang paling jujur itu, ya memang iblis yang merasuki Yudas sampai ada penyaliban. Nah, kau menerima nggak penyaliban itu sebagai keselamatan? Terima. Nah, kalau begitu, yang menyalibkan itu menghadiahkan ke Anda. Itu pahlawan Anda atau itu penjahat bagi Anda. Itu aja pun. Susah kali lah orang-orang ini. Ya, silakan. Ini mabuk juga ini kayaknya ini. Lebih mabuk lagi ini. Buka kameranya. Kalau nggak on cam saya turunkan. Iya, buka kamera. Nangin. Oh, aduh kaget aku. Ya, udah lah. Gak usah males lah, mukanya mau muntah gua. Sampai segitunya. Kenapa gak sekalian pakai helm? Selesai. Udah pakai apa, berapa aksesoris dia pakai tuh? Penghujat udah begitu masker, dia. kacamata, topi, pakai helm aja sekalian ya. Atau Penghujat kacamata las. begitu, teman-teman. Tujuannya mau menghujat kan? Nangin. Ahlinya hujat. Ya, halo. Halo. Kristen ya, Bun? Iya, saya Kristen. Lanjut. Ya, Open silakan. kamera ya. Buka kameranya, Ibu. Udah bisa. Belum bisa buka kamera ini, Cum. Udah bisa 1000 lebih, Bun. Tapi kayak sering saya buka nggak bisa lah, Bun. Coba diterima Bu, ini Bu, diterima Bu nih. Ya, Ini nih ada permintaan diterima on cam tuh. mana? Nih tuh. Nih. Bikin dulu, Dur, bikin Dul, dulu aku. bantuin Ibu Dul. Oten pada longor-longor ya. Nggak ada yang Udah lah, Bu. cerdas. Biarin, tapi ada Ibu ini bagus soalnya. Iya, memang longor memang. Loh, diakui. Nggak mabuk, nggak ada sih. Silakan, Bun. Ya udahlah, dimaklumi aja lah. Perempuan ini juga nggak apa-apa. Peringatan pelanggaran. Lab Anda ditandai karena perilaku dan ujaran kebencian. Pelanggaran berulang dapat menyebabkan lab Anda dihentikan. Kok bisa? Aman itu, nggak masalah. Memang harus dikurangi nada tinggi sih. Bunda Nangin, ada yang mau disampaikan Bunda? Silakan. Bunda Nangin. Oke, bentar-bentar ya. Ya. Siapa itu langkah kaki malam-malam? Oke, bukan dulu. Bentar ya. Ini loh, diterima loh. Kelihatan. Udah ini. Belum. Ah, udah. Wih, mantap kali Bunda aku ini. Masya Allah. Gue naikin Bunda di atas. Gimana cari? Halo, selamat malam Ibu. Salam kenal ya. Dengar ini tadi baru. Naikkan dia berdua Bunda, sama Bang Juma di atas, kita di bawah. Bagaimana Mainnya tadi caranya? apa ini? Sulit diatur ini Komai Gurunda. Itu aja itu ini eksekutor salibnya ke atasin dari ke bawah. Lanjut.
temanya eksekutor salib pahlawan kah atau penjahat? Silakan. Bagi kami itu pahlawan. Bagi kami ya. Termasuk iblis. Bagi kalian. Jadi iblis yang merasuki Yudas. Pahlawan. Ya nggak mungkin sama kan, itu pasti kita beda. Bagi kalian itu iblis, bagi kami itu pahlawan. Enggak, iblis yang merasuki Yudas itu pahlawan juga. Yang merasuki Yudas. Hai. Kok jatuhnya ke Yudas sih, Jum? Yang Kan- dibilang tadi kan yang disalib. Iya kan? Yudas itu yang memang penjahat. Berarti Iya, deh. berarti penjahat Kita bukan menyembah Yudas, cuma kita menyembah Yesus. Iya, Yudas itu kan tahu. sanggup sama kita itu. Tapi Yesus tidak disalib tanpa orang-orang jahat yang melakukan penangkapan kepada Yesus. Itulah penggenapi itu, cuma itu penggenapi. Iya, penggenapi dari apa? Orang jahat kok mesti yang digenapi sama Allah. Itu memang udah digenapi itu. Iya, Kalau sama maksudnya Yudas kita nggak ada sama maksudnya keselamatan Anda ini harus melibatkan iblis gitu. Nah, Mbak Yuma izin salah paham, entar dulu, salah paham Ibu ini. Iblisnya yang mana sekarang? Bukan yang disalib, yang menyalib Yesus itu pahlawan atau penjahat yang menyalib Yesus, bukan Yesusnya. Silakan. Itu kan sudah digenapi, memang begitulah cara genapnya. Jadi kalau si Yudas ini memang penjahat, tapi kita Berarti- kan bukan menyembah Yudas. Berarti Kita penjahat menyembah Yesus. Perjanjiannya. berarti penjahat berjasa atas keselamatan Kristen. Iya, untuk mengalim-apain keselamatan kami. Berarti iblis Itu ini digenapi, udah berarti digenapi. iblis ini berjasa dong. Iblis ini berjasa dong memberikan keselamatan kepada Kristen. Kok iblis? Kan iblis yang merasuki Yudas. Yudas nggak ada sangkut pautnya sama kita. Kata siapa? Yudas yang berkhianat sampai Yudas menyerahkan Yesus kepada tentara Romawi. Di mana-mana itu kalau iblis ada. Di mana-mana itu iblis ada. Ya Iya, kan? Di mana ada penyaliban orang baik, itu di situ terjadi. ada iblis. Penyaliban itu terjadi atas kerja iblis. Itu menurutmu? Itu yang ada di dalam data di Bible. Menurut kalian, karena data ini selalu membelok-belokkan itu. Tidak ada di dalam Kadang kau adakan. Lukas 22 nomor 3. Lalu iblis merasuki Yudas. Lalu Yudas Gini dia cuma, memang tadi saya belum cepat naik ya, tapi memang ada tadi Kristen naik tadi kan. Iya. Yang laki-laki saya tengok tadi kan. Jadi istilahnya itu kan seperti Juma bilang tadi. Itu kan menurut kamu, itu menurut kamu. Jadi jadi kita ini bukan saling memaksa. Istilahnya kami ini Kristen tadi sepertinya tadi dia naik itu memaksa Juma, memaksa untuk menyembah Yesus. Itu nggak mungkin, bagi kami itu nggak pernah memaksa-maksa, Jum. Iya, bukan itu tema kita, Ibu. Memang enggak, tapi jatuhnya tadi bahasa kalian seperti itu kayaknya. Jadi kita ini Nggak kalau ada, tadi nggak ada itu. Itu tema kita sekarang ini adalah iblis merasuki Yudas. Hasilnya Yesus diserahkan, hasilnya Yesus disalib, hasilnya Kristen panen. Itu menurut Lah, Anda. itu dalilnya. Itu enggak. Ya memang Anda menolak. Siapa sih yang mau mengaku bahwa dirinya adalah pengikut setan? Tidak ada itu. Tapi faktanya Masuk ini pun kan begitu kan. Kalau kami bilang pengikut setan, cuma nggak terima kan? faktanya tidak. Faktanya di Bible begitu. Di Yesus Bible itu salah. Itu tidak. Oh, berarti salah Biblenya. No, Yesus di dalam Yohanes 8 mengatakan kepada orang-orang yang ingin menyalibnya Itu sebagai menurut anak. Juma. Kalau dicuplik sana cuplik sini, itu menurut Juma. Yohanes Menurut 8 nomor 37 sampai 44, orang yang ingin menyalib Yesus itu anak-anak setan. Tidak. Itu baca. Sikat serangan baca, silakan baca.
Tidak, saya tidak di sini nggak bawa Ya Alkitab. memang Kristen tidak tahu Bible. Iya memang. Nah, itu dong. Harus mengaku itu. Kristen tidak paham Bible. Di Biblenya Kristen mengatakan orang yang mau membunuh Yesus itu adalah anak-anak setan. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus, Bu, bukan kata saya. Oh iya. Ya, baca dalilnya. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Istilahnya bagus lah. Ini saling kalau menurut Zuma memang seperti itu. Tapi menurut Yesus, kenapa menurut Zuma? Menurut Yesus, Ibu, bukan menurut saya. Menurut Zuma, kalau menurut Yesus itu tidak. Yohanes 8 nomor 37 sampai nomor 44. Kalau diambil cuplik-cuplikan itu tidak benar. Itu satu perikop. Bahkan orang sekedar berpikir saja Yesus akan mati di salib, itu kata Yesus iblis. Oh ya. Yes, Matius 16. Matius 16 nomor 21 sampai nomor 23. Orang yang berpikir Yesus akan mati di salib itu adalah iblis, kata Yesus. Baguslah. Nah, itu makanya Kristen itu memang nggak tahu Bibelnya masalahnya. Iya memang. Harus diakui itu, Bu. Jadi besok setelah ini Ibu rajin-rajin baca Bibel. Ya. Tahu bahwa yang menghadiahkan salib itu adalah iblis, gitu, Bu. Oh iya. Iya. Baguslah. Oke. Oke. Sip. Beli Bibel ya, Bu ya. Beli Bibel supaya belajar. Oh banyak Bibel juga banyak. Banyak tapi tidak pernah dibaca, percuma kan? Enggak, banyak. Kita so beda. Cara baca kita beda itu cuma. Coba Ibu yang baca. Beda. Coba Ibu yang baca. Saya nggak penting. Karena apa pun saya bilang. Iya, iya. Yesus yang mengatakan kok, bukan aku. Lucu ini. Yesus yang berkata, saya baca cuma. iblislah yang menjadi bapakmu dan Itu kamu mau melakukan. Itu Yesus yang berkata. Yesus yang berkata. Menurutmu. Yesus berkata, iblislah yang menjadi bapakmu. Menurutmu. Emosi dia, emosi, mulai emosi, pengaruh darah babi. Tidak bisa emosi cuma, nggak bisa. Darah babi sudah mulai naik ke Senyum kepala. saja. Kita nggak ada istilah kesurupan. Hah? Tidak ada istilah kesurupan. Kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Malu kalau orang Kristen kesurupan. Kalau tidak kesurupan, kenapa nyembah Yesus? Iya, Karena memang di itu dalam salah Markus, sekali. dengar, orang yang menyembah Yesus itu adalah orang yang kerasukan setan. Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20. Maksud Juma kalau menyembah Muhammad tidak ada menyembah Nabi Muhammad. Hanya orang gila yang mengatakan kami menyembah Nabi Muhammad. Di dalam Markus 5 nomor 1 sampai nomor 20 orang yang menyembah Yesus, sabar. Orang yang menyembah Yesus, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan setan. Jangan seperti anak-anak cuma kalau bicara. Dalil, saya bicara dalil, Bu. Dalil. Iya, tapi pakai tata krama kalau bicara itu ya, Juma. Ini maksudnya ini belajar. Jangan cuma modal. Jangan cuma modal congor maksudnya. Dalil aja Anda bantah. Yesus mengatakan yang mau menyalib Yesus itu adalah anak setan. Jadi Anda ini siapa? Anda ini anak apa? Menurut Yesus, yang mau Yesus disalib adalah anak setan. Ibu anak apa? Ibu anak setan. Begitu dong. Menurut Juma kan, menurut Juma. Tapi kalau menurut saya, Juma yang anak setan. Enggak dong, karena saya tidak mau Yesus disalib. Kalian yang mau. Berarti kalian adalah anak setan. Berarti kalian anak setan. Menurut Yesus. Menurutmu. Yohanes 8:37 sampai 44 yang mau menyalib Yesus adalah anak setan. Cuma kalau menurut saya menyembah Nabi Muhammad anak setan. Tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Iya, tidak ada orang menyembah Nabi Muhammad. Tapi yang disembah Nabi Muhammad cuma. Itu namanya botol. Oh ya, botol lah berarti kau cuma. Menuduh sesuatu yang berarti tidak ada, sama lah itu. Makanya kamu Kristen, Ibu, karena kamu botol. Cuma botol ya, botol. Kamu botol. Dia nggak nyembah Nabi Muhammad.
Menyembah Nabi Muhammad katanya, botol koplak. Makanya jangan makan babi supaya pintar. Pelanggaran tamu karena dia terlalu banyak makan babi depan umum. Apa ini? Bang Arif kok yang dihapus, kenapa? Kok bisa? Begitu. Jadi yang peringatan dia kena congor, muka kayak babi tua. Bang Arif kenapa kena pelanggaran? Jangan next. Kena Bang Arif. Menyembah Nabi Muhammad, jelas-jelas dia menyembah cetang. Menyembah cetang yang datang mengaku-ngaku Ecus. Dibilangnya Ecus yang datang, padahal bukan. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Penyesatnya mengaku Kristus. Kristen pengikut Kristus. Berarti pengikut penyesat siapa? Itu teman-teman, sederhana untuk sehat itu. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Berarti penyesatnya datang dengan memakai nama Kristus. Suma, saya mau bertanya, penebusmu siapa Suma? Buka kameramu. Penebusmu itu Yahudi dan Kristen. Buka kameramu. Kasihan deh lu jadi penebus. Kasihan deh lu dijadikan penebus. Jadi umat Islam yang punya dosa lalu bertaubat, dosanya diberikan kepada kenapa ini? Akses live multigast dibatasin. Kok bisa? Ada apa? Ada apa teman-teman? Kok bisa gitu? Masya Allah banget. Syukurin katanya. Ada yang bahagia. Kenapa pelanggarannya? Ada apa ini? Kenapa cekcok? Kenapa cekcok? Gak bisa terima tamu ini, kenapa? Alhamdulillah. Ada apa ini teman-teman? Kok gak bisa terima tamu? Pembatasan betul. Apa kesalahanku? Ibu itu tadi sudah belum mandi? Enggak, dia direndam di sungai Nil 1 tahun pun tetap aja kayak gitu. TikTok membaca dia tidak mandi. Oh, masa sih? Makasih. Aduh, gimana ini teman-teman? 10.000 mata memandang nggak bisa naik. Gimana dong? Naik turun dulu, baru naik lagi. Salam dari Makassar, barakallahu fiik. Yang di YouTube aman kan ya? Kresek juga. Kok bisa ya? Kok bisa ya? Terlalu banyak penyakitnya malam ini. Kemarin aman. Gimana ini? Hei, maksudnya turun dulu lalu turun, matikan maksudnya. Dimatikan baru live lagi. Oh, rungkat dulu. Oke, sip. Rungkat dulu. Rungkatkan dulu. Udah.
Bisa naik. Oh iya tahu. Pintar netizen, pintar. Netizennya memang pintar. Tapi sama doang. Nggak bisa naik tamunya juga. Tamu nggak bisa naik. Nggak bisa naik tamunya. Teman-teman. Tidak bisa naik, gimana dong? Alamak. Tidak bisa naik. Jadi apa yang bisa kita lakukan ini kalau sudah tidak bisa naik begitu? Gimana dong? Gak bisa teman-teman. Jadi kita tutup aja ya. Kita tutup. Insya Allah besok kita jumpa lagi teman-teman sekalian. Alhamdulillah malam hari ini kita sudah membuktikan bahwa apa yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim, kalau orang-orang di luar Islam yang diterangkan dalam Al-Quran, wa iyada'una illa syaitanan marida, yang mereka sembah tidak lain adalah setan yang durhaka, itu adalah benar. Kenapa dikatakan benar? Karena ya di antara yang hadir malam ini sudah ada yang mengakui bahwasanya iblis yang terlibat di dalam penyaliban itu adalah pahlawan bagi mereka. Itu bukti bahwa yang dikatakan Al-Quran itu valid adanya. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan bahwa orang yang hukuman bagi orang yang membenci Allah, membenci Rasulnya, dan membuat kerusakan di atas muka bumi, kalau tidak dibunuh atau disalibkan atau potong tangan. Gitu ya teman-teman. Dan Alhamdulillah malam ini sudah berapa malam kita nerima tamu dari Oten, ya seperti itu adanya. Mereka bingung. Kalau tidak bingung, melilit lidah, putar kemana-mana. Yang penting mereka bisa bebas dari pertanyaan. Yang penting ngomong lah, asal ngomong. Yang penting jangan diam. Cari pembenaran kemana-mana, kan gitu ya teman-teman. Oke, saya rasa begitu ya. Terima kasih atas kebersamaan sahabat semuanya. Mungkin juga ini kesempatan saya untuk istirahat, karena sudah berapa malam kita begadang terus. Saya juga butuh istirahat kan teman-teman, biar besok bisa press lagi, bisa kembali stabil lagi untuk mempersamai teman-teman sekalian untuk berdiskusi. Namun sebelum saya tutup, saya kembali promo terkait perumahan properti. Untuk ini juga untuk membantu teman-teman yang belum punya rumah, wilayah Makassar, Goa dan Maros. Perumahan saya itu ada di Tantra Lili, Desa Damai, di Desa Damai, di Kecamatan Tantra Lili, Kabupaten Maros, 30 menit dari kota Makassar ya. Jadi sahabat-sahabat yang ingin memiliki rumah subsidi, rasa komersil ya, tampilannya rumah saya itu kayak komersil, tipe 36, luas tanah 6 kali 13 meter. Kemudian jalan dalam kompleks itu dicor ya teman-teman. Jangan emosi lah dibawa. Ini kan usaha saya sendiri gitu ya, membantu teman-teman. Nah di bulan Agustus ini itu kita gratiskan, kita bonus. Pokoknya dana yang keluar nih, dana yang keluar dari dompet Anda, mulai dari Anda lihat lokasi sampai kemudian akad masuk rumah,
Itu kurang lebih cuma 1 juta aja, tambah materai 35 lembar, materai 10.000 itu aja. Jadi 1 juta plus materai 35 lembar, Anda sudah bisa masuk rumah. Masalah balik nama, masalah akad kredit, kemudian saldo di rekening, itu saya yang bayarkan.